Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, membangunkan Riani dari tidurnya. Ia menggeliat pelan, merasakan sisi ranjang yang kosong. Reza sudah bangun, seperti biasa. Rutinitas mereka selama 5 tahun pernikahan ini memang selalu sama. Riani bangun, Reza sudah tidak ada di sampingnya, sibuk dengan urusan pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Riani bangkit, melangkah menuju kamar mandi. Bayangan dirinya di cermin tampak lelah. Meski ia selalu berusaha merawat diri. Usia kepala 3 memang bukan lagi masa muda yang bebas dari kekhawatiran. Ada tanggung jawab, ada harapan, dan ada juga ketakutan yang mulai menghantui. Setelah mandi dan berpakaian, Riani turun ke ruang makan. Aroma kopi sudah memenuhi ruangan, disiapkan oleh asisten rumah tangga mereka. Reza sudah duduk di meja makan, dengan laptop terbuka di hadapannya. Wajahnya serius, seperti sedang memecahkan masalah dunia. Riani duduk di seberangnya, mencoba tersenyum. "Selamat pagi," sapanya. Reza hanya mengangguk singkat, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Pagi," jawabnya singkat. Riani menghela napas dalam hati. Ia sudah terbiasa dengan sikap Reza yang seperti ini. Dulu, di awal pernikahan mereka, Reza selalu penuh perhatian dan hangat. Tapi, semakin lama, kesibukan pekerjaan seolah menjadi tembok yang memisahkan mereka. Riani mengambil roti bakar dan mulai mengoleskan selai. Ia melirik Reza, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan. "Akhir pekan ini kita ada acara," tanyanya. Reza menggeleng. "Aku harus keluar kota, ada meeting penting," jawabnya tanpa menatap Riani. Riani terdiam. Lagi-lagi meeting. Sudah berapa kali Reza membatalkan rencana mereka karena alasan yang sama? Ia merasa kecewa, tapi ia berusaha menyembunyikannya. "Oh, begitu," jawab Riani pelan. Setelah sarapan, Reza bergegas pergi. Ia hanya mencium kening Riani sekilas sebelum menghilang di balik pintu. Riani menatap punggung Reza dengan tatapan kosong. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahan mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Riani tenggelam dalam pekerjaannya sebagai seorang desainer interior. Ia mencoba melupakan kecurigaannya terhadap Reza, tapi bayangan itu selalu menghantuinya. Suatu malam, Riani terbangun karena suara dering ponsel. Ia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur dan melihat nama Reza tertera di layar. Ia mengangkat telepon dengan ragu. "Halo? Sapa Riani?" "Riani, maaf mengganggu malam-malam. Aku harus menginap di luar kota. Meetingnya molor," kata Reza dari seberang sana. "Oh, oke," jawab Riani singkat. Setelah menutup telepon, Riani merasa ada yang aneh. Ia merasa suara Reza terdengar berbeda, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, tapi hatinya tidak tenang. Keesokan harinya, Riani memutuskan untuk mengunjungi kantor Reza. Ia ingin memberikan kejutan, sekaligus memastikan bahwa Reza benar-benar berada di sana. Ia berdandan rapi dan mengendarai mobilnya menuju gedung perkantoran tempat Reza bekerja. Sesampainya di sana, Riani langsung menuju ruangan Reza. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu, dan ternyata tidak terkunci. Riani masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu kosong. Ia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan Reza. Ia melihat sebuah foto keluarga di meja kerja Reza. Foto itu diambil saat mereka berlibur ke Bali beberapa tahun lalu. Riani tersenyum pahit. Kenangan itu terasa begitu jauh. Tiba-tiba, mata Riani tertuju pada sebuah amplop yang tergeletak di atas meja. Amplop itu tertutup rapat, dengan nama Reza tertulis di atasnya. Riani merasa penasaran. Ia mengambil amplop itu dan membukanya. Jantung Riani berdegup kencang saat membaca isi surat itu. Surat itu adalah undangan pernikahan. Bukan pernikahan Reza dan dirinya, tapi pernikahan Reza dengan wanita lain. Nama wanita itu adalah Bianca. Riani merasa seperti disambar petir. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia merasa dikhianati, dibohongi,
dan direndahkan. Dengan tangan gemetar, Riani meraih ponselnya dan menghubungi sahabatnya, Elsa. Ia menceritakan semua yang baru saja ia alami. Elsa terkejut dan marah mendengar cerita Riani. Ia berjanji akan membantu Riani membalas dendam. Riani menutup telepon dan menatap undangan pernikahan itu dengan tatapan penuh amarah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan Reza dan Bianca bahagia di atas penderitaannya. Ia akan menghancurkan mereka berdua, sampai mereka merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Malam itu, Riani tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan rencana balas dendam. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki untuk menghancurkan Reza dan Bianca. Ia akan membuat mereka menyesal telah mengkhianatinya. Riani tahu bahwa ini tidak akan mudah. Tapi, ia tidak peduli. Ia sudah terlalu sakit hati untuk memaafkan. Ia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Riani mulai menjalankan rencananya. Ia menghubungi pengacaranya dan meminta bantuan untuk mengumpulkan informasi tentang aset Reza. Ia juga mulai mencari tahu tentang Bianca, siapa dia sebenarnya dan apa pekerjaannya. Riani bertekad untuk menghancurkan Reza dan Bianca, satu persatu. Ia akan membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Setelah malam tanpa tidur yang dipenuhi amarah dan rencana, Riani terbangun dengan mata sembab dan hati yang masih perih. Sinar matahari pagi yang biasanya ia nikmati, kini terasa menyilaukan dan menyakitkan. Ia bangkit dari tempat tidur, merasakan tubuhnya lemas dan pikirannya kalut. Riani berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap dirinya di cermin, melihat pantulan seorang wanita yang terluka dan marah. Ia mengepalkan tangannya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan membalas dendam, sepedih apapun itu. Setelah berpakaian, Riani turun ke ruang makan. Ia melihat asisten rumah tangganya sedang menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa pahit di hidungnya. Ia duduk di meja makan, tanpa menyentuh makanan yang disajikan. Pikirannya melayang pada Reza. Bagaimana bisa pria yang dulu sangat ia cintai, kini tega mengkhianatinya? Bagaimana bisa ia merencanakan pernikahan dengan wanita lain, di belakang punggungnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin sakit hati. Riani meraih ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Ia melihat pesan terakhir dari Reza, yang mengatakan bahwa ia harus menginap di luar kota karena meeting yang molor. Riani tersenyum sinis. Alasan yang sama, kebohongan yang sama. Ia memutuskan untuk membalas pesan itu. Hati-hati di jalan, tulisnya singkat. Setelah mengirim pesan itu, Riani menutup ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan Reza. Ia ingin melupakan semua kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Riani bangkit dari kursi dan berjalan menuju ruang kerja. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Bianca. Ia ingin tahu siapa wanita itu, apa pekerjaannya, dan bagaimana ia bisa bertemu dengan Reza. Setelah beberapa jam mencari, Riani akhirnya menemukan beberapa informasi tentang Bianca. Wanita itu ternyata seorang model yang sedang naik daun. Ia sering tampil di majalah-majalah fashion dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Riani melihat foto-foto Bianca di internet. Wanita itu memang cantik, dengan tubuh yang proporsional dan wajah yang menawan. Riani merasa iri, tapi ia juga merasa jijik. Bagaimana bisa Reza terpikat pada wanita seperti ini? Riani terus mencari informasi tentang Bianca, sampai ia menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Bianca adalah brand ambasador dari sebuah perusahaan kosmetik. Perusahaan itu ternyata adalah salah satu klien terbesar dari perusahaan Reza. Riani merasa ada yang tidak beres. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada hubungan yang lebih dalam antara Reza dan Bianca? Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Riani menghubungi pengacaranya, Bapak Hartono. Ia meminta bantuannya untuk mencari tahu tentang hubungan bisnis antara Reza dan Bianca.
Ia juga meminta bantuannya untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Reza dengan Bianca. Bapak Hartono menyanggupi permintaan Riani. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Riani mendapatkan keadilan. Riani merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Riani terus bekerja seperti biasa, mencoba menyembunyikan perasaannya dari semua orang. Ia tidak ingin ada yang tahu tentang masalah yang sedang ia hadapi. Namun, di balik senyum palsunya, Riani menyimpan amarah dan dendam yang membara. Ia terus menyusun rencana balas dendam, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan Reza dan Bianca. Suatu sore, Bapak Hartono menghubungi Riani. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan bukti-bukti perselingkuhan Reza dengan Bianca. Ia juga menemukan informasi tentang hubungan bisnis yang tidak sehat antara Reza dan Bianca. Riani merasa senang dan lega mendengar kabar itu. Ia meminta Bapak Hartono untuk segera mengirimkan semua bukti itu kepadanya. Ia ingin segera melihatnya dan menyusun rencana balas dendam yang lebih matang. Keesokan harinya, Riani menerima sebuah amplop dari Bapak Hartono. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat foto-foto Reza dan Bianca yang sedang bermesraan di sebuah hotel mewah. Ada juga salinan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan antara Reza dan Bianca. Riani melihat foto-foto itu dengan tatapan jijik dan marah. Ia tidak percaya bahwa Reza bisa melakukan hal ini padanya. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini telah dibutakan oleh cinta. Riani membaca dokumen-dokumen itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa Reza telah menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah Bianca. Ia juga menemukan bahwa Reza telah memberikan proyek-proyek penting perusahaan kepada perusahaan kosmetik milik Bianca, tanpa melalui proses tender yang seharusnya. Riani merasa sangat marah dan kecewa. Ia tidak hanya dikhianati sebagai seorang istri, tapi juga dikhianati sebagai seorang investor. Reza telah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan kepentingan perusahaan. Riani memutuskan untuk bertindak. Ia tidak akan membiarkan Reza lolos begitu saja. Ia akan menghancurkan karir Reza, merebut semua asetnya, dan membuatnya menyesal telah mengkhianatinya. Riani menghubungi Elsa, sahabatnya. Ia menceritakan semua yang baru saja ia ketahui. Elsa terkejut dan marah mendengar cerita Riani. Ia mendukung Riani untuk membalas dendam dan berjanji akan membantunya. Riani dan Elsa mulai menyusun rencana balas dendam yang lebih detail. Mereka akan menggunakan semua informasi yang mereka miliki untuk menghancurkan Reza dan Bianca. Mereka akan membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang Riani rasakan saat ini. Malam itu, Riani tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan rencana balas dendam. Ia membayangkan wajah Reza dan Bianca yang penuh penyesalan. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas mereka, sebagai pemenang. Riani tahu bahwa ini adalah jalan yang sulit dan berbahaya. Tapi, ia tidak peduli. Ia sudah terlalu sakit hati untuk memaafkan. Ia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Riani siap untuk berperang. Ia akan menghadapi Reza dan Bianca dengan segala kekuatan yang ia miliki. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa menjadi musuh yang paling menakutkan. Informasi yang dikumpulkan Bapak Hartono bagaikan bom waktu yang siap meledak di tangan Riani. Foto-foto mesra Reza dan Bianca, dokumen transaksi keuangan mencurigakan, dan bukti penyalahgunaan wewenang Reza, semuanya tersusun rapi di hadapannya. Riani menatapnya dengan sorot mata dingin, merencanakan setiap langkah dengan cermat. Amarah memang membakar hatinya. Namun Riani bukan tipe orang yang gegabah. Ia tahu, balas dendam terbaik adalah yang terencana dengan matang dan dieksekusi dengan sempurna. Ia tidak ingin Reza dan Bianca lolos begitu saja. Mereka harus merasakan penderitaan yang setimpal, bahkan lebih. Riani menghubungi Elsa, sahabatnya yang selalu setia mendukungnya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian kota. Riani menceritakan semua yang ia ketahui tentang Reza dan Bianca, termasuk rencana pernikahan mewah mereka yang akan segera digelar. Elsa terkejut mendengar cerita Riani.
Ia tidak menyangka Reza bisa sekejam itu. Ia memeluk Riani erat, memberikan dukungan moral dan berjanji akan membantunya dalam segala hal. Kita tidak bisa membiarkan mereka bahagia di atas penderitaanmu, Rian, kata Elsa dengan nada geram. Kita harus melakukan sesuatu. Riani mengangguk setuju. Aku sudah punya rencana, jawabnya dengan senyum sinis. Tapi aku butuh bantuanmu. Riani menjelaskan rencananya kepada Elsa. Ia ingin menghancurkan Reza dan Bianca secara perlahan, namun pasti. Ia ingin membuat mereka kehilangan segalanya. Harta, karir, dan reputasi. Ia ingin membuat mereka menyesal telah mengkhianatinya. Elsa mendengarkan dengan seksama, memberikan saran dan masukan yang berharga. Mereka berdua bekerja sama, menyusun strategi yang akan membuat Reza dan Bianca tidak berkutik. Langkah pertama Riani adalah mencari tahu lebih detail tentang rencana pernikahan Reza dan Bianca. Ia ingin tahu kapan dan di mana pernikahan itu akan digelar, siapa saja tamu undangannya, dan apa saja persiapan yang telah mereka lakukan. Riani menggunakan semua koneksi yang ia miliki untuk mendapatkan informasi tersebut. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mengawasi Reza dan Bianca, serta mencari tahu semua hal tentang mereka. Setelah beberapa hari, detektif swasta itu berhasil mendapatkan informasi yang Riani butuhkan. Ia mengetahui bahwa pernikahan Reza dan Bianca akan digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota, dengan ratusan tamu undangan dari kalangan bisnis dan sosialita. Riani tersenyum sinis. Pernikahan mewah, ya? Gumamnya dalam hati. Kita lihat saja. Apakah pernikahan itu akan benar-benar terjadi? Riani mulai menjalankan rencananya. Ia menghubungi beberapa rekan bisnisnya yang memiliki pengaruh besar di perusahaan Reza. Ia menceritakan tentang perselingkuhan Reza dengan Bianca, serta penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Reza. Awalnya, rekan-rekan bisnis Riani tidak percaya dengan cerita tersebut. Mereka menganggap Riani hanya iri dan ingin menjatuhkan Reza. Namun, Riani menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki, membuat mereka terkejut dan marah. Rekan-rekan bisnis Riani merasa dikhianati oleh Reza. Mereka tidak menyangka Reza bisa melakukan hal sekeji itu. Mereka berjanji akan membantu Riani untuk mengungkap kebenaran dan menghukum Reza. Riani dan rekan-rekan bisnisnya mulai bergerak. Mereka melaporkan tindakan Reza kepada Dewan Direksi Perusahaan, serta kepada pihak berwajib. Mereka juga menyebarkan informasi tentang perselingkuhan Reza dengan Bianca kepada media massa. Berita tentang perselingkuhan Reza dengan Bianca langsung menjadi berita utama di berbagai media. Masyarakat terkejut dan marah mendengar berita tersebut. Reputasi Reza hancur seketika. Dewan Direksi Perusahaan langsung menggelar rapat darurat untuk membahas masalah ini. Mereka memutuskan untuk menonaktifkan Reza dari jabatannya, serta melakukan audit internal untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Reza. Reza panik mendengar berita tersebut. Ia tidak menyangka Riani akan bertindak sejauh ini. Ia mencoba menghubungi Riani, namun Riani tidak mengangkat teleponnya. Reza juga mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya, namun mereka semua menghindarinya. Ia merasa sendirian dan terisolasi. Ia tahu, karirnya telah hancur. Bianca juga merasakan dampak dari berita tersebut. Ia kehilangan banyak kontrak kerja dan pengikut di media sosial. Ia merasa malu dan marah kepada Reza. Bianca menghubungi Reza dan memarahinya. Ia menyalahkan Reza atas semua masalah yang menimpanya. Ia mengancam akan memutuskan hubungan dengan Reza jika Reza tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Reza merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia telah kehilangan segalanya, istri, karir, dan kekasih. Ia merasa hidupnya telah hancur. Riani melihat semua ini dengan senyum sinis. Ia merasa puas melihat Reza dan Bianca menderita. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari balas dendamnya. Ia masih memiliki banyak rencana lain yang akan membuat Reza dan Bianca semakin menderita. Riani menghubungi Bapak Hartono dan memintanya untuk mempersiapkan gugatan cerai. Ia ingin segera mengakhiri pernikahannya dengan Reza dan merebut semua aset yang menjadi haknya. Riani juga menghubungi Elsa dan memintanya untuk membantunya dalam proses perceraian.
Ia ingin memastikan bahwa Reza tidak akan bisa lolos dari hukum. Riani bertekad untuk menghancurkan Reza dan Bianca, sampai mereka merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa menjadi musuh yang paling menakutkan. Rencana pernikahan mewah yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan Reza dan Bianca, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Berita perselingkuhan dan penyalahgunaan wewenang Reza telah menyebar luas, menghancurkan reputasinya di mata publik dan rekan bisnis. Riani, dengan dingin dan terencana, mulai meruntuhkan satu persatu pilar yang menopang kehidupan Reza. Setelah berhasil menyingkirkan Reza dari jabatannya di perusahaan, Riani mengalihkan perhatiannya pada relasi perusahaan yang selama ini dibangun Reza dengan susah payah. Ia tahu, tanpa relasi yang kuat, perusahaan Reza akan kesulitan untuk bertahan. Riani menghubungi beberapa klien besar perusahaan Reza. Ia mengungkapkan semua kebenaran tentang Reza, termasuk perselingkuhannya dengan Bianca dan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukannya. Ia juga menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki, membuat para klien terkejut dan kecewa. Para klien merasa dikhianati oleh Reza. Mereka tidak menyangka Reza bisa melakukan hal sekeji itu. Mereka memutuskan untuk membatalkan semua kontrak kerja dengan perusahaan Reza, serta mencari mitra bisnis lain yang lebih terpercaya. Riani merasa puas melihat perusahaan Reza mulai goyah. Namun, ia tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin menghancurkan perusahaan Reza sampai ke akar-akarnya. Riani menghubungi beberapa investor besar perusahaan Reza. Ia menawarkan mereka untuk menjual saham mereka kepadanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Para investor tertarik dengan tawaran Riani, karena mereka tahu bahwa perusahaan Reza sedang mengalami masalah keuangan yang serius. Riani berhasil membeli sebagian besar saham perusahaan Reza. Ia kini menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut. Ia memiliki kendali penuh atas perusahaan Reza. Riani langsung mengambil tindakan. Ia mengganti semua jajaran direksi perusahaan dengan orang-orang yang ia percaya. Ia juga melakukan audit internal secara menyeluruh untuk mencari tahu semua kebobrokan yang ada di dalam perusahaan. Hasil audit internal sangat mengejutkan. Ditemukan banyak sekali penyimpangan dan korupsi yang telah dilakukan Reza selama menjabat sebagai direktur. Reza telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta memberikan proyek-proyek penting perusahaan kepada teman dan keluarganya. Riani merasa gera melihat semua kebobrokan ini. Ia memutuskan untuk melaporkan Reza kepada pihak berwajib atas tindakan korupsi yang telah dilakukannya. Ia ingin Reza dihukum seberat-beratnya atas semua perbuatannya. Pihak berwajib langsung melakukan penyelidikan terhadap Reza. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Setelah bukti-bukti terkumpul, pihak berwajib menetapkan Reza sebagai tersangka dan menahannya. Reza tidak bisa berkutik. Ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum. Ia terancam hukuman penjara yang berat. Bianca juga merasakan dampak dari penahanan Reza. Ia kehilangan semua kemewahan dan fasilitas yang selama ini ia nikmati. Ia harus hidup sederhana dan menghadapi cemoohan dari masyarakat. Bianca marah dan kecewa kepada Reza. Ia menyalahkan Reza atas semua masalah yang menimpanya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Reza dan mencari pria lain yang lebih kaya dan berkuasa. Reza merasa putus asa. Ia telah kehilangan segalanya: istri, karir, kekasih, dan kebebasan. Ia merasa hidupnya telah hancur total. Riani melihat semua ini dengan senyum sinis. Ia merasa puas melihat Reza dan Bianca menderita. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah sebagian dari balas dendamnya. Ia masih memiliki satu rencana terakhir yang akan membuat Reza dan Bianca semakin menderita. Riani menghubungi Bapak Hartono dan memintanya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Reza. Ia ingin segera mengakhiri pernikahannya dengan Reza dan merebut semua aset yang menjadi haknya. Bapak Hartono mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Proses perceraian berjalan dengan lancar, karena Reza tidak mengajukan pembelaan apapun. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Riani dan menetapkan bahwa Riani berhak atas sebagian besar aset Reza. Riani berhasil merebut semua aset Reza, termasuk rumah mewah, mobil mewah, dan saham perusahaan.
Reza kini menjadi orang yang miskin dan tidak berdaya. Riani merasa puas telah membalas dendam kepada Reza. Namun, ia juga merasa hampa dan kosong. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Riani memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia menjual semua aset Reza dan menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk amal. Ia ingin membantu orang-orang yang membutuhkan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Riani juga memutuskan untuk fokus pada karirnya sebagai desainer interior. Ia ingin mengembangkan bakatnya dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Riani bekerja keras dan berhasil meraih kesuksesan yang gemilang. Ia menjadi salah satu desainer interior yang paling terkenal dan dihormati di Indonesia. Riani akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia bahagia dengan karirnya, bahagia dengan teman-temannya, dan bahagia dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan Reza dan Bianca. Ia telah melupakan masa lalunya dan menatap masa depan dengan optimisme. Ruang sidang terasa dingin dan penuh tekanan. Riani duduk dengan tenang, menatap lurus ke depan, seolah tak terpengaruh oleh tatapan sinis dan bisik-bisik yang mengarah padanya. Di seberangnya, Reza tampak kacau dan putus asa. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. Proses perceraian ini bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga tentang pembalasan. Riani telah menyiapkan segalanya dengan matang, memastikan Reza tidak akan lolos dari jerat hukum dan karma. Ia ingin Reza merasakan sakit yang sama, bahkan lebih, dari apa yang telah ia rasakan. Pengacara Riani, Bapak Hartono, dengan tenang membacakan gugatan cerai. Ia mengungkapkan semua kebohongan dan pengkhianatan Reza, termasuk perselingkuhannya dengan Bianca, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang telah ia lakukan. Setiap kata yang diucapkan Bapak Hartono bagaikan cambuk yang mencambuk Reza, membuatnya semakin terpuruk. Reza hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Riani. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri demi kesenangan sesaat. Kini, ia harus menerima akibatnya. Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Reza untuk memberikan pembelaan. Namun, Reza hanya menggelengkan kepala. Ia mengakui semua kesalahannya dan menyerahkan segalanya kepada pengadilan. Hakim ketua kemudian membacakan putusan. Ia mengabulkan gugatan cerai Riani dan menetapkan bahwa Riani berhak atas hak asuh anak, jika ada, meskipun tidak disebutkan sebelumnya, serta sebagian besar aset Reza. Reza hanya mendapatkan sedikit harta, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Riani merasa puas mendengar putusan hakim. Ia telah berhasil membalas dendam kepada Reza. Namun, di balik kepuasan itu, terselip rasa hampa dan kosong. Ia menyadari, balas dendam tidak bisa mengembalikan kebahagiaannya yang telah hilang. Setelah sidang selesai, Riani keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat Reza lagi. Ia ingin melupakan masa lalunya dan menatap masa depan dengan optimisme. Di luar ruang sidang, wartawan sudah menunggu untuk mewawancarai Riani. Mereka menanyakan tentang perasaannya setelah berhasil membalas dendam kepada Reza. Riani tersenyum tipis. "Saya tidak merasa senang atau puas," jawabnya dengan tenang. "Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya dengan tenang dan bahagia." Riani kemudian meninggalkan pengadilan dengan mobilnya. Ia menuju ke sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian kota. Ia ingin merenungkan semua yang telah terjadi dan merencanakan masa depannya. Sementara itu, Reza keluar dari pengadilan dengan wajah lesu. Ia dikerumuni oleh wartawan yang menanyakan tentang perasaannya setelah kehilangan segalanya. Reza hanya menggelengkan kepala dan mendorong wartawan menjauh. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ia ingin sendirian dan merenungkan semua kesalahannya. Reza berjalan tanpa arah, tidak tahu kemana harus pergi. Ia telah kehilangan segalanya: istri, karir, harta, dan reputasi. Ia merasa hidupnya telah hancur total. Reza akhirnya tiba di sebuah taman yang sepi. Ia duduk di sebuah bangku dan menatap kosong ke depan. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia menyesal telah mengkhianati Riani.
Ia menyesal telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Reza kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi Bianca. Ia ingin meminta maaf kepada Bianca atas semua masalah yang telah ia timbulkan. Namun, Bianca tidak mengangkat teleponnya. Reza mencoba menghubungi Bianca berkali-kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia merasa semakin putus asa. Reza akhirnya mengirim pesan kepada Bianca. Ia meminta maaf atas semua kesalahannya dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengirim pesan itu, Reza mematikan ponselnya dan membuangnya ke danau. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan siapapun. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Reza berdiri dari bangku dan berjalan menuju danau. Ia melompat ke dalam danau dan membiarkan dirinya tenggelam. Namun, sebelum Reza benar-benar tenggelam, seorang pria melihatnya dan langsung melompat ke dalam danau untuk menyelamatkannya. Pria itu berhasil menarik Reza keluar dari danau dan membawanya ke rumah sakit. Reza selamat dari percobaan bunuh diri. Ia dirawat di rumah sakit jiwa untuk memulihkan kondisi mentalnya. Sementara itu, Bianca menerima pesan dari Reza. Ia terkejut dan menyesal membaca pesan itu. Ia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada Reza. Bianca mengunjungi Reza di rumah sakit jiwa. Ia meminta maaf kepada Reza atas semua kesalahannya dan berjanji akan selalu ada untuknya. Reza memaafkan Bianca. Ia menyadari bahwa Bianca juga merupakan korban dari kesalahannya. Ia berjanji akan memperbaiki diri dan memulai hidup baru bersama Bianca. Riani mendengar berita tentang percobaan bunuh diri Reza dan kunjungan Bianca ke rumah sakit jiwa. Ia merasa kasihan kepada Reza dan Bianca. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Riani mengunjungi Reza di rumah sakit jiwa. Ia meminta maaf kepada Reza atas semua yang telah ia lakukan. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk menghancurkan hidup Reza. Reza memaafkan Riani. Ia menyadari bahwa Riani juga merupakan korban dari kesalahannya. Ia berjanji akan memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Riani dan Reza akhirnya berdamai. Mereka saling memaafkan dan berjanji akan melupakan masa lalu. Mereka ingin memulai hidup baru dengan tenang dan bahagia. Meskipun badai perceraian dan kebangkrutan telah menghantam Reza, ia dan Bianca tetap memutuskan untuk melanjutkan pernikahan mereka. Mungkin karena cinta yang buta, atau mungkin karena keduanya merasa tidak punya pilihan lain. Pernikahan yang seharusnya menjadi pesta mewah dan penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi acara sederhana yang hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat dan keluarga. Resepsi diadakan di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada hidangan lezat, dan tidak ada gaun pengantin yang berkilauan. Bianca hanya mengenakan gaun putih sederhana yang dibelinya di toko pakaian bekas. Reza pun hanya mengenakan kemeja dan celana bahan yang sudah lusuh. Wajah keduanya tampak tegang dan cemas. Mereka tahu, pernikahan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dan kesulitan di masa depan. Setelah acara pernikahan selesai, Reza dan Bianca kembali ke rumah kontrakan mereka. Rumah itu kecil dan sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Tidak ada perabotan mewah, hanya ada beberapa barang bekas yang mereka dapatkan dari teman dan keluarga. Malam pertama pernikahan mereka terasa canggung dan sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan, dan tidak ada kehangatan. Keduanya hanya berbaring di tempat tidur, memikirkan masa depan mereka yang suram. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Reza dan Bianca berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Reza bekerja sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bianca bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil di dekat rumah mereka. Penghasilan mereka sangat kecil, tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka sering kekurangan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Mereka harus berhemat dan mengencangkan ikat pinggang. Selain masalah keuangan, Reza dan Bianca juga harus menghadapi masalah sosial. Mereka sering dicemooh dan direndahkan oleh tetangga dan teman-teman mereka. Mereka dianggap sebagai orang yang gagal dan tidak berguna. Bianca merasa sangat malu dan tertekan.
Ia tidak tahan dengan kehidupan yang serba kekurangan dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Ia sering bertengkar dengan Reza, menyalahkannya atas semua masalah yang menimpanya. Reza berusaha untuk sabar dan menenangkan Bianca. Ia tahu, Bianca sedang mengalami masa sulit. Ia berjanji akan bekerja lebih keras untuk memperbaiki kehidupan mereka. Namun, janji Reza hanya tinggal janji. Ia tidak bisa mengubah nasibnya. Ia tetap miskin dan tidak berdaya. Bianca semakin lama semakin tidak tahan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ia mulai mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Ia berpikir untuk meninggalkan Reza dan mencari pria lain yang lebih kaya dan berkuasa. Suatu malam, Bianca bertemu dengan seorang pria kaya di restoran tempat ia bekerja. Pria itu tertarik dengan kecantikan Bianca dan mengajaknya untuk makan malam. Bianca menerima ajakan pria itu. Ia berharap pria itu bisa membantunya keluar dari masalah keuangannya. Bianca mulai berselingkuh dengan pria kaya itu. Ia sering bertemu dengan pria itu di hotel dan apartemen mewah. Ia menikmati kemewahan dan fasilitas yang diberikan oleh pria itu. Reza mengetahui perselingkuhan Bianca. Ia merasa sangat marah dan kecewa. Ia tidak menyangka Bianca akan mengkhianatinya. Reza menghadapi Bianca dan memarahinya. Ia menuntut penjelasan dari Bianca. Bianca mengakui perselingkuhannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahan dengan kehidupan yang serba kekurangan dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Ia ingin hidup mewah dan bahagia. Reza merasa sangat sakit hati. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Istri, harta, karir, dan harga diri. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Reza memutuskan untuk meninggalkan Bianca. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan wanita yang telah mengkhianatinya. Reza pergi dari rumah kontrakan mereka dan hidup menggelandang di jalanan. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya teman. Ia merasa hidupnya telah hancur total. Bianca merasa menyesal telah mengkhianati Reza. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia mencoba untuk mencari Reza, tapi ia tidak bisa menemukannya. Bianca akhirnya menikah dengan pria kaya itu. Ia hidup mewah dan bahagia. Namun, di balik kemewahan itu, ia selalu merasa bersalah dan menyesal telah meninggalkan Reza. Reza hidup menggelandang di jalanan selama bertahun-tahun. Ia menjadi seorang pemabuk dan pecandu narkoba. Ia sering melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Reza ditangkap oleh polisi karena melakukan pencurian. Ia dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Di dalam penjara, Reza merenungkan semua kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia berjanji akan memperbaiki diri setelah keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Reza berusaha untuk memulai hidup baru. Ia mencari pekerjaan dan berusaha untuk menjauhi narkoba dan alkohol. Reza berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di sebuah taman kota. Ia bekerja keras dan berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Suatu hari, Reza bertemu dengan seorang wanita baik hati yang bersedia menerimanya apa adanya. Wanita itu membantunya untuk keluar dari ketergantungan narkoba dan alkohol. Reza dan wanita itu akhirnya menikah. Mereka hidup bahagia dan sederhana. Reza berhasil melupakan masa lalunya yang kelam dan menatap masa depan dengan optimisme. Bianca mendengar berita tentang Reza yang telah menikah dan hidup bahagia. Ia merasa senang dan lega. Ia tahu, Reza telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Bianca mengunjungi Reza dan istrinya. Ia meminta maaf kepada Reza atas semua kesalahannya. Reza memaafkan Bianca. Ia mengatakan bahwa ia telah melupakan masa lalunya dan tidak ingin lagi mengingatnya. Reza, Bianca, dan istri Reza akhirnya menjadi teman baik. Mereka sering bertemu dan saling membantu. Mereka saling mendukung dan saling menyayangi. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesalahan dan penderitaan, mereka berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian di masa kini. Mereka belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Waktu terus bergulir. Namun luka yang menganga di hati Riani tak kunjung sembuh sempurna.
Kesuksesan sebagai desainer interior ternama memang memberikan pengakuan dan kemewahan, namun tak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Reza. Malam-malamnya masih sering diwarnai mimpi buruk tentang pernikahan yang hancur dan senyum sinis Bianca. Riani mencoba berbagai cara untuk melupakan masa lalunya. Ia menekuni hobinya, berlibur ke tempat-tempat eksotis, dan menjalin hubungan dengan beberapa pria. Namun, tak satu pun dari mereka yang mampu menyentuh hatinya seperti Reza dulu. Bayangan Reza selalu menghantuinya, mengingatkannya akan cinta yang pernah ada dan kebahagiaan yang telah hilang. Riani menyadari bahwa ia tidak bisa benar-benar melupakan Reza. Ia adalah bagian dari masa lalunya, bagian dari dirinya. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidupnya. Riani memutuskan untuk fokus pada karirnya. Ia bekerja lebih keras dan berusaha untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bahagia tanpa Reza. Riani berhasil meraih kesuksesan yang gemilang. Ia menjadi salah satu desainer interior yang paling terkenal dan dihormati di Indonesia. Ia memiliki banyak klien dari kalangan atas dan sering tampil di media massa. Namun, di balik kesuksesannya, Riani tetap merasa kesepian. Ia tidak memiliki keluarga, tidak memiliki teman dekat, dan tidak memiliki kekasih. Ia merasa hidupnya hampa dan tidak berarti. Suatu hari, Riani mendengar berita tentang Reza. Ia mengetahui bahwa Reza tidak berhasil keluar dari ketergantungan narkoba dan alkohol. Ia terus hidup menggelandang di jalanan dan sering melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Riani merasa kasihan kepada Reza. Ia menyadari bahwa Reza juga merupakan korban dari kesalahannya sendiri. Ia ingin membantu Reza, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Riani mencari Reza di jalanan. Ia berkeliling kota, menanyai orang-orang, dan menunjukkan foto Reza. Namun, ia tidak berhasil menemukan Reza. Setelah beberapa hari mencari, Riani akhirnya menyerah. Ia merasa putus asa dan sedih. Ia tahu, ia tidak bisa menyelamatkan Reza. Beberapa bulan kemudian, Riani mendengar berita tentang kematian Reza. Ia mengetahui bahwa Reza meninggal dunia karena overdosis narkoba di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Riani merasa sangat terpukul mendengar berita itu. Ia merasa bersalah atas kematian Reza. Ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidup Reza. Riani menghadiri pemakaman Reza. Ia berdiri di dekat peti mati Reza dan menatap wajahnya yang pucat. Air mata mulai membasahi pipinya. Riani meminta maaf kepada Reza atas semua yang telah ia lakukan. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk menghancurkan hidup Reza. Ia hanya ingin membalas dendam atas pengkhianatannya. Setelah pemakaman selesai, Riani kembali ke rumahnya. Ia merasa sangat sedih dan kesepian. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan Reza. Sementara itu, Bianca juga menjalani kehidupan yang sulit. Ia memang menikah dengan pria kaya itu, tetapi ia tidak bahagia. Pria itu ternyata seorang yang kasar dan suka berselingkuh. Bianca sering disiksa dan dihina oleh suaminya. Ia merasa menyesal telah meninggalkan Reza. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, Bianca memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Ia pergi dari rumah mewah itu dan hidup menggelandang di jalanan. Bianca bekerja sebagai pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia sering bertemu dengan pria-pria hidung belang yang memperlakukannya dengan kasar dan tidak hormat. Bianca merasa sangat malu dan tertekan. Ia tidak tahan dengan kehidupan yang serba kekurangan dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Suatu malam, Bianca mencoba untuk bunuh diri dengan melompat dari sebuah jembatan. Namun, seorang pria melihatnya dan langsung menyelamatkannya. Pria itu membawa Bianca ke sebuah rumah sakit jiwa. Bianca dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Bianca berusaha untuk memulai hidup baru. Ia mencari pekerjaan dan berusaha untuk menjauhi kehidupan yang kelam. Bianca berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Ia bekerja keras dan berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Namun,
Masa lalu terus menghantuinya. Ia sering merasa bersalah dan menyesal atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia tidak bisa melupakan Reza dan Riani. Suatu hari, Bianca bertemu dengan Riani di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka saling mengenali dan saling menyapa. Riani dan Bianca berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing. Bianca menceritakan tentang penderitaannya dan penyesalannya. Riani mendengarkan dengan sabar dan penuh pengertian. Setelah mendengar cerita Bianca, Riani merasa kasihan kepadanya. Ia menyadari bahwa Bianca juga merupakan korban dari kesalahannya sendiri. Ia memutuskan untuk memaafkan Bianca. Riani dan Bianca berpelukan dan saling memaafkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi teman yang saling membutuhkan. Riani membantu Bianca untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia juga membantu Bianca untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis. Bianca merasa sangat berterima kasih kepada Riani. Ia menyadari bahwa Riani adalah satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Riani dan Bianca akhirnya menjadi teman baik. Mereka sering bertemu dan saling membantu. Mereka saling mendukung dan saling menyayangi. Namun, masa lalu tetap menghantui mereka. Mereka tidak bisa benar-benar melupakan semua yang telah terjadi. Mereka terus hidup dengan luka dan penyesalan. Riani dan Bianca akhirnya meninggal dunia dalam kesendirian dan kesepian. Mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Pesan dari cerita ini memberikan pesan yang lebih realistis tentang kehidupan. Tidak semua orang bisa mendapatkan akhir yang bahagia. Kadang-kadang, kesalahan masa lalu akan terus menghantui kita dan menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan. Namun, kita tetap harus berusaha untuk menjalani hidup sebaik mungkin. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita harus saling memaafkan dan saling membantu. Meskipun hidup penuh dengan penderitaan dan kesedihan, kita harus tetap berharap dan berjuang untuk meraih kebahagiaan.